Action! Nihil. Champs-Élysées. Ketika lapar di negeri orang, tak ada tangan yang bisa dipegang. Bahkan trotoar terasa amat panjang. Sedang Champs-Élysées terus cemerlang. Dan semoga kiriman sudah datang, bisikmu. Lalu kita keluar dari pintu bank dengan sedikit cinta dalam genggaman. Kita harus berbagi makan siang ya, katamu sangat dalam. Maka di sepanjang avenue kita hanya melihat Tuhan. Sementara ribuan pelancong berjalan bergandengan, menikmati wisata sebagai pendatang. Dan kita berzikir hingga arah pulang. Tapi siapa gerangan di depan gerbang, membawa harapan dan jalan terang, mengirim doa dan sekaleng rendang, bingkisan tercinta dari negeri seberang. Anak-anak pun bernyanyi berkejaran menanti nasib di ruang penitipan di balik apartemen di sudut jalan. Dan senyum sang putri menghapuskan beban, mengukir keindahan di pintu kehidupan. Itu sebuah puisi yang saya bacakan milik atau karya seorang yang sangat buat saya legend. Oke, sahabat sensor mandiri, selamat ketemu lagi. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Bertemu lagi dengan apa? Lupa kali ya. Apa ya? Action Nihil. Karena kita terlalu lama, memang Action Nihil tidak nongol-nongol karena kita punya kesibukan. Dan baru hari ini di bulan Ramadan, kita ketemu lagi dengan kalian Action Nihil. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu anggota lembaga sensor film yang punya karya paling hebat, puisi-puisi dan segala macamnya. Nanti kita ngobrol dengan siapa dia? Kang Norka M. Masardi. Ya, Kang Kang. Sehat? Sehat. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va Très bien. Nah, tadi tuh kan aku baca puisi tuh. Yeah. Asik, aku dapat ini dari Paris untuk cinta. Kalau di film kan Je t'aime Paris. Nah, gitu kan. Ada apa tuh kayak film yang di pendek-pendek yang disambung-sambung itu. Yeah. Kenapa sangat berkesan banget Paris itu? Ya, Paris buat saya, buat istriku Reni itu, ini kota pertama buat saya. Kota pertama di luar negeri, pertama kali saya ke luar negeri. Oh gitu? Pertama kali keluar dari Jawa, pertama kali naik pesawat terbang, pertama kali, dan nggak bisa bahasa Prancis sama sekali. Wih. Jadi bahasa Inggris pas-pasan. Umur berapa tuh? Baru 22. 22. Belum kawin? Belum. Oh, belum. Dalam rangka apa kesana ya? Menyusul pacar. Gitu ya. Romantik. Kayak cerita di film-film kan ada ditinggalkan pacarnya lalu drama kan, menderita. Saya bilang saya nggak mau, saya kerja. Oke. Sampai ke Paris. Oke, Kang Norka ini saya kenal Kang Norka sudah lama ya, sahabat sensor mandiri. Kang Norka ini tuh kan dulu kalau nggak salah kita sama-sama berteater. Saya junior banget. Nah, mulainya tuh di teater, terus jurnalis, terus apa dulu tuh? Apakah ke penyairan dulu atau ke jurnalistiknya dulu, ke wartawanannya dulu? Jurnalis terakhir. Oh gitu. Jadi dulu kan menulis puisi, nggak pernah diterbitkan kan, menulis puisi, terus menulis cerita pendek. Umur 16 tahun baru pas ke Jakarta, dikirim ke koran Jakarta, dimuat. Itu bikin semangat, jadi nulis. Koran dulu? Koran zaman dulu mah ada. Di Sendra apa ya? Ada Pos Kota Minggu. Oh. Pos Kota kan zaman dulu Jakarta ini. Dan ada edisi minggunya. Pos Kota Minggu, cerpen saya pertama kali. Kemudian, jadi fenomena pada masa itu, tahun 70-an ya, mungkin adik-adik belum lahir ya. Itu semua kegiatan sastra seni itu di bawah koran-koran harian, tapi edisi minggunya.
Jadi di edisi Minggu itu ada rubrik cerpen, puisi, dan kegiatan macam-macam. Itu yang menghidupkan kesenian di Indonesia. Dan media koran itu sangat berpengaruh. Sekarang masih budaya itu, tradisi masih ada nggak ya? Udah nggak ada. Nggak ada ya kayaknya. Koran udah, ya ada sih, masih ada yang mempertahankan itu. Di Bali, Jogja masih ada koran. Jadi edisi Minggu itu sangat dinanti-nanti. Nah dari Buyung itu baru kenal masuk ke dunia teater. Soalnya guru saya juga kan satu angkatan tuh dengan apa? Sarifudin Asyah almarhum itu. Itu lalu mendeklar eksponen 80 penyair 80 apa? Lupa. 80. Angkatan 80 penyair 80. Jadi ada kan Pujaka baru siapa STA segala macam, terus sekarang ini angkatan 45, angkatan 66, sekarang 80, jadi ada kelompoknya. Terus berteater. Nah, berteater itu karena saya kan dulu TV hanya satu, TVRI hitam putih. Jadi kan kalau tiap sore itu nonton, kebetulan nonton ada satu grup teater namanya Lisendra. Itu teater remaja, selalu main maghrib, menjelang maghrib dan live. Oh ya? Jadi zaman itu nggak ada rekaman. Oh iya. Dan live. Aku baru tahu. Live. Saudaranya terkenal, yang kemudian terkenal di TVRI, studio TVRI. Kan. Saya nonton di TV kan, ini kok bagus. Dan karena saya sering baca koran-koran Minggu itu, ternyata yang sering main itu namanya Lisendra. Itu bagian dari koran. Waktu itu namanya Yuda Minggu, kemudian ganti jadi Buana Minggu. Kantornya di Tanah Abang 2. Nah, itu karena saya nulis, saya belajar nulis teater, nggak ada gurunya kan, nggak ada contohnya, paling baca-baca, nulis, bawa naskah drama anak-anak, karena ini kan teater remaja, teater anak-anak. Bawa naskah itu diketik, datanglah ke kantor berita Yuda Minggu itu, ketemu Cok Hendro, terkenal sutradara. Lalu saya bawa naskah, ini saya punya naskah drama ini. Dia baca sekelas, wah hebat nih, kita kedatangan penulis drama, karena nggak ada penulis. Iya, pada saat itu kurang ya, langka. Paling Asrul, senior yang muda nggak ada. Rendra aja, cuma terjemahin. Bushin, Nasya Jamin. Selebihnya angkatan baru nggak ada. Tapi seneng. Terus nanti saya ajukan ke TVRI, redaktur TVRI. Dia tawarkan, suka. 2 minggu kemudian dapat jawaban, diterima, katanya siap. Diterima. Oh, aku seneng sekali ya. Terus cari pemain. Aku kan nggak ngerti, nggak ngerti teater lah, acting dan lain-lain. Cari pemain. Aku di casting jadi pemeran utamanya. Oh, jadi cepet main? Langsung main. Oh ya, live itu loh TVRI. Iya. Ya, sahabat sensor ya. Jadi TVRI itu satu-satunya TV pada saat itu tahun 70-an ya, milik pemerintah tentunya. Itu punya ruang memang. Saya juga pernah main juga sore Jakarta Timur katanya. Pernah main untuk remaja gitu, kira-kira durasinya 30-an. Tapi ada juga yang untuk kalau teaternya kayak Arifin Senur, Teguh Karya, itu biasanya 1,5 jam. Itu agak maleman dikit ya. Tapi dia punya ruang tuh, ruang khusus drama remaja kalau nggak salah judul ruangnya tuh, drama remaja, dan kita tuh gantian tuh anak-anak remaja main di sana. Jadi dulu sangat dinamis ya persoalan kesenian itu. Nah, terus dari situ akhirnya jadi jurnalis. Lama, jurnalis masih lama. Kan di teater dulu kan. Ya, di teater. Sini salah satu pembuat beberapa naskah teater. Karena pada saat itu dunia Dewan Kesenian Jakarta ya kalau nggak salah kan, ada lomba, ada sayembara gitu, sayembara penulisan naskah ya. Nah, itu banyak sekali menghasilkan naskah-naskah baru versi anak-anak seangkatannya Norka ya. Iya, dan dia berkecimpung di teater 2-3 tahun, terus udah mulai tahu naskah, baca nonton. Nah, saya nonton pertama kali, Kang, itu monumental lah. Pertama kali nonton teater di tim, belum pernah nonton sama sekali dari live ya, itu Bengkel Teater Rendra. Yang judulnya Menunggu Godot. Wih, Menunggu Godot itu naskah teater absurd di dunia paling terkenal. Albert Camus, karya Albert Camus. Bukan, Menunggu Godot. Kok tiba-tiba? Iya. Si Beckett, Samuel Beckett. Samuel Beckett. Camus. Iya.
Jadi itu naskah absurd, nggak tahu cerita tentang apa, kehidupan, ngomong-ngomong, menunggu Godot. Godot nggak pernah datang. Tapi Godot sepanjang lakon 2 jam itu disebut-sebut. Nah, gue nonton itu Rendra, sutradaranya Rendra main. Rendra ada Putu, masih menjadi pemain, Hairul Umam pemain, Putu Purnomo pemain, lalu Aswar. Ya. Aswar. Nah, itu semua tokoh teater dan tokoh film kemudian kan. Nah, nonton itu dahsyat. Jadi, semua naskah drama saya itu terpengaruh oleh bentuk itu, pola itu. Jadi saya nulis absurd, ya nggak terbaik. Itulah umur 17 ya. Umur 17 aku nonton itu dan terpengaruh dan tapi itu sudah di umur 17 dari perjalanan 16, 17, 18 itu sudah di Jakarta sudah keluar masuk tim. Iya. Sudah di Lesendra. Lesendra awal. Lesendra itu 7. Ya. Terus ke sana di tim bergaul dengan ikut teater kecil, dengan Arifin kan. Nah, lalu DKJ membuat, karena nggak punya naskah drama modern, buat lomba sayembara menulis naskah drama modern. Aku ikut pertama langsung ikut dan langsung menang nomor 3. Menang nomor 1-nya. Apa judulnya? Nomor 1-nya Putu Wijaya, nomor 2-nya Putu Wijaya, nomor 3 aku. Judulnya Perjalanan Kehilangan. Oh, Perjalanan Kehilangan. Itu. Terus tahun berikutnya aku ikut lagi. Judulnya Terbit Bulan Tenggelam Bulan. Aku ingat itu. Nomor 1-nya Putu Wijaya, nomor 2-nya aku, nomor 3-nya itu bareng ya Kang ya, antara sayembara naskah, kan di satu sisi ada juga festival teater remaja. Sebelum itu jadi DKJ menyiapkan itu. Karena nggak ada naskah baru, dia siapkan dulu naskah, kumpulin naskah dulu yang baru bikin festival. Jadi sahabat sensor mandiri ya, perjalanan kesenian di Jakarta khususnya karena didukung sama Bang Ali ya. Bang Ali gubernurnya ya, lalu dilanjutkan sama ada tim ya sarana yang namanya Taman Ismail Marzuki, Pusat Kesenian Jakarta. Itu adalah tempat seniman-seniman mau dari daerah sekelas Rendra, Arifin Senur, semua berpusat di situ dan berekspresi sebebas-bebasnya. Ya, pada saat itu padahal zaman rezim Orde Baru, Soeharto, militer yang sangat ketat, tapi khusus di ruang itu dibiarkan, dijagain, bertanggung jawab yang namanya gubernur kita Ali Sadikin untuk mengekspresikan sebebas-bebasnya segala ekspresi di Taman Ismail Marzuki. Nah, disitulah kumpul ya seniman yang muda, yang saling berpengalaman, yang udah pengalaman. Itu menarik. Saya juga ngalamin sih Kang nonton, tapi saya nggak nonton Menunggu Godot. Menunggu Godot aku nontonnya yang punyanya Teater Remaja ya? Bukan, punyanya Wahyu Siombing. Teater Lembaga. Teater Lembaga. Itu juga keren, dimainin sama Didi Petet, yang akhirnya Didi Petet jadi aktor juga di perfilman. Oke, ringkas cerita, pokoknya akhirnya di dunia jurnalistik, terus tiba-tiba, ini teater dulu, teater dan penulisan. Kenapa jurnalis? Dari teater dan nulis naskah, nulis puisi, cerpen itu nggak bisa hidup, Kang. Jadi fenomena pada waktu itu adalah lahirnya majalah Tempo tahun 70-an. Itu semua sastrawan itu yang mau hidup, ada jaminan hidup rutin tiap bulan itu harus jadi wartawan. Dan Gunawan Muhammad itu menampung semua penyair, pengarang yang terkenal, ya dia seleksi lah menurut dia. Dan bikin majalah Tempo dan semua bekerja di situ full, dapat gaji. Nah, saya kan nggak mungkin masuk di Tempo karena mereka senior kan. Saya coba di jurnalistik, tapi kan nggak bisa bekerja full. Akhirnya nulis tidak hanya nulis cerpen, tapi juga nulis liputan. Nah, saya ditampung oleh Suara Karya waktu di Tanabang 3. Bukan ditampung tulisan. Tulisannya itu datang, ada edisi minggunya. Setiap minggu saya nulis, boleh, dia mau nulis apapun, termasuk artikel, dan aku nonton pertunjukan. Jadi setiap minggu nonton pertunjukan teater, film, apapun, tulis dimuat. Jadi kayak apa, kritikus kesenian lah ya, budaya lah ya gitu. Reviewers lah. Akhirnya juga ngeritik. Nah,
karena kegiatan kesenian banyak, setiap minggu aku ada tulisanku dimuat. Oke. Tulisanku dimuat itu satu kali itu 1.500 rupiah waktu itu, 1.500, jadi satu bulan 6.000, itu gaji PNS mungkin 3.000 sebulan. Oh, lumayan ya, Lumayan. artinya lumayan. Jadi aku dari teman-teman di Bulungan itu yang paling punya duit yang selalu traktir gitu. Oh gitu. Oke. Iya benar ya. Jadi Imajinasi. fenomena sahabat saya fenomena era 70-an itu selalu seniman atau ya termasuk Putu kan akhirnya masuk Tempo kan. Karena kebiasaan nulis akhirnya juga ditampung sama Tempo. Ternyata Gunawan Muhammad yang mulai ya. Memulai sehingga juga banyak seniman atau penyair, sastrawan sekaligus cari uang untuk keluarganya atau untuk makannya lah. Itu dari menjadi wartawan. Itu data saya itu masih ada wartawan freelance istilahnya kan. Jadi bisa muat. Siapa aja. Siapa yang nulis bagus dipilih dan dimasukin ya. Aku termasuk freelance, tapi jurnalisme itu adalah tempat kita mencari uang lah. Kalau puisi kan kita kirim 3 bulan lagi baru dimuat. Cerpen juga gitu. Kalau dan ini rutin kan. Rutin. Oke, itulah perjalanan ya. Terus aku pengen dapetin depth dari cerita ini, kumpulan puisi ini, sampai di mana terus ketemu cintanya, lalu mengejarnya sampai ke Paris. Tolong ceritain. Nah, waktu itu kan aku grup Glesendra itu walaupun baru masuk, kemudian karena dianggap sebagai penulis naskah, lalu masuklah sebagai tokoh pimpinan, ada 3 orang, Cok Hendro, aku sama Darnoto, triumvirat di Glesendra. Kita kemudian diminta bikin grup teater di Gelang Remaja Jakarta Selatan. Waktu itu sudah pernah ada grup teater setempat in-house gitu kan, tapi kemudian bubar lah. Nah, pimpinan Gelang Remaja meminta Glesendra bagaimana kalau membuat grup teater di sini in-house, dan teman-teman udah ada di situ, Uki Basuki, teater Bulungan. Jadi kita manage teater Bulungan dan melatih. Kemudian peristiwa Malari, yang demonstrasi Malari 15 Januari tahun 74 ya. Itu kan demo di mana Indonesia. Aku masih SMP itu. Di Jakarta SMP ya? Masih SMP aku. Demo, lalu ada dampaknya adalah sekolah-sekolah tutup. Nah, kemudian sekolah di Gambir, SMA 7 di Gambir itu kan bagian dari pergerakan waktu itulah. Sering demo, sering aku Malari itu ikut, SMP itu diajak tuh. Ikut ke lapangan Banteng, dicegat tentara, pokoknya serem lah. Terus. Nah, itu. Lalu ibu guru sekolahnya, guru bahasa Indonesia, SMA minta, entah gimana sounding mungkin dari baca koran ya, karena grup Glesendra paling terkenal, Kang. Kenapa? Karena kita nulis sendiri, di koran sendiri, nulis liputan kegiatan. Jadi terkenal barangkali karena itu dikontaklah ke Bulungan, satu muridnya diutus untuk meminta siapa yang bisa membuat grup ekstrakurikuler di SMA teater. Nah, kita datang lah, kita dikontak minta datang. Saya datang bertiga kan, rambut saya segini, Kang. Bayangin rambutnya gondrong. Berdua gitu kan, rambutnya segini. Terus dikumpulin tuh di SMA itu sudah dikumpulin ada lebih dari 40 orang yang berminat. Sebelumnya yang berminat teater, kumpulin udah. Oh ini, aku belum pernah ngajar kan, bukan teater tuh. Ngajarnya tapi di SMA situ. Di SMA situ. Sore-sore ada aulanya. Kan. Nah di situ waktu baru hari pertama, aku suruh ngetes kan, coba tes baca puisi gitu. Beberapa orang tuh ada yang di depan. Duduk paling depan ini siapa sih ini, rambutnya pendek gitu kan, matanya coklat, agak-agak pirang, suruh baca, oh, oke. Udah, itu nama sekolah Siting Raini gitu. Siting Raini. Sudah bubaran, setiap kali latihan bubaran ngobrol di luar kan, nunggu jemputan. Ya lama-lama ngobrol-ngobrol, cocok, ngajak nonton film, dia suka film. Suka teater gitu. Jadi, dia berarti cinta dalam pandangan pertama. Pandangan pertama. Wih, asik. Asik, tepuk tangan lah.
Ya. Dia Oke. bukan guru kepada murid kan, aku kan Iya. orang luar kan. Bukan guru pada murid, tapi ya kita kan bisa datang dari mana saja kan. Oke, artinya terus kenapa terus di Paris gitu memorinya? Nah, itu kan waktu itu kelas Ada 2. dramanya kah atau gimana? Ada sedikit drama. Dia kelas 2 waktu itu kelas 2 karena yang boleh ikut ekskul itu kelas 2 dan kelas 3. Ya. Kelas 2 terus ikut festival tuh. Jadi grup SMA 7 bikin teater namanya Teater 7. Di antaranya pemainnya Mahfudin Negara. Terkenal tuh wartawan sepak bola, pengamat bola. Terus 1 tahun, kemudian ujian, lulus. Nah, aku kan seniman gitu kan, nggak jelas. Tidurnya di mana aja. Nah, dia tinggalnya di situ, di samping Hotel Majapahit yang sekarang jadi kompleks Setnek. Setnek di istana itu. Terus Sekitar Tanah Abang situ ya? persis di Setnek, nempel dengan bangunan istana, kompleks istana sekarang. Dekat Harmoni. Iya. Apa namanya? Wisma Nusa. The Society Harmoni. Society. Nah, nggak pernah dilarang. Nggak pernah dilarang berteman kita kemana-mana, tapi terus tiba-tiba mungkin orang tuanya pada saat itu ya, pada saat itu kan orang tuanya mungkin agak takut juga ya, masa depan seniman gitu loh. Keterusan. Terus pas lulus SMA dikirim ke Paris. Kebetulan di Paris sudah ada kakak iparnya sekolah fashion di Paris perempuan. Dikirim ke Paris, kaget juga ke Paris. Wah, nggak akan ketemu dong kita. Iya, ya udah kita ada perpisahan di rumahnya, berangkat ke Paris. Terus kebetulan setelah itu aku menang itu, Kang, menang lomba-lomba itu. Lomba naskah itu kan ada hadiahnya. Iya, hadiahnya ada uang. Aku dapat hadiah dari The Society of American Indonesian Friendship, dapat $100 apa berapa gitu. Jadi 3 bulan kemudian aku kumpulin uang. Nah, lalu aku diminta oleh Teguh SH, penulis novel Ali Topan Jananan, terkenal waktu itu wartawan, untuk bikin majalah baru namanya Lelaki, majalah pria. Nah, jadi tiba-tiba dapat pekerjaan full, dapat gaji. Nah, jadi aku bilang sama Teguh, baru 3 edisi itu kan bulan 3 edisi. Nah, aku mau pergi ke Paris nih, gimana? Ya udah, gua kasih gaji 3 bulan di muka. 3 bulan di muka, dapat uang dari hadiah lomba itu, beli tiket, berangkat one way tiket. Yang beliin tiketku dan ngurus visa, paspor itu aku nggak ngerti gimana caranya. Itu Mbak Amna, anak istrinya Mas Don. Sardono Wekusumo, penari, koreografer penari. Amna ini kan manajer para seniman. Nah, visa waktu itu aman, Kang. Jadi tiket satu jalan, lalu nggak ada rekening bank, nggak ada, itu minta visa. Ya, era itu kan belum ada teroris, pesawat segala macam belum ada. Visa turis datang, lalu stay di sana. Waktu tahun 76. Dubesnya siapa? Dubesnya Muhammad Nur, dulu Gubernur Jawa Timur, terkenal tuh. Karena terlalu terkenal, mungkin Lord Soeharto dikeluarin sebagai terkenal dia. Nah, itulah jadi itu 76 sampai 81. Jadi lama dong. Terus itu lelaki ditinggalin? Ditinggal, tapi aku jadi koresponden. Nah, jadi wartawan luar lah gitu ya. Koresponden di Paris, lelaki. Kemudian lagi di Paris dihubungi oleh Tempo, Gunawan Muhammad. Mau nggak jadi koresponden Tempo di Paris? Oke, setuju. Lalu majalah Aktu itu majalah musik. Majalah musik ya. Yang dulu aku sering nulis, mereka mau gitu, dan jadi hasil liputan-liputan itu bisa untuk jajan aja lah, untuk sekolah. Nah, Reni kan udah sekolah dibiayain oleh orang tuanya tiap bulan untuk makan, jadi aku nebeng aja ke situ kan. Gitu di sana. Terus ketemu tuh, begitu sampai ketemu.
dan terus karena udah ketemu, udah terlanjur ketemu di Paris, kita masing-masing sendiri-sendiri kan. Dia di rumah iparnya kan, apartemen iparnya. Kita bertiga sempat di apartemen. Terus dari papinya Reni kan ada kenalan di Paris. Tolong ini diurus anak dua ini kan. Ya kami dinikahkan langsung di situ kan, daripada macam-macam gitu kan. Gitu. Akhirnya cinta tumbuh di Paris, keren. Ya, betul. Sahabat Sensor Mandiri, kita lanjut ya. Oke, ini menarik sekali karena tokoh ini adalah buat saya juga salah satu tokoh legenda. Waktu saya masih remaja, berteater segala macam, saya tahu naskah-naskahnya. Waktu membaca majalah, saya tahu juga tulisan-tulisannya. Salah satunya akhirnya menjadi penulis, banyak banget menulis tentang film kan. Yeah. Banyak tulisan. Salah satunya saya berkarya dengan Garin Nugroho, Cinta dalam Sepotong Roti, ditulis sangat positif oleh majalah apa waktu itu ya? Vista FM TV. Majalah Vista FM TV itu menulis bahwa generasi tumbuh dari orang film. Jadi ini pengamat, memang pengamat film. Ada generasi baru, namanya kalau nggak salah disebut sama Kang Norka, generasi sekolahan. Filmmaker sekolahan itu karena memang Garin kebetulan baru lulus dari IKJ, baru ya salah satu yang lulusan IKJ yang cukup akhirnya berkembang, berprestasi. Nah itu selanjutnya terus tuh di film, tertarik dengan film, khususnya pengamat film ya. Karena gini, kebetulan Reni kan itu kuliah sinematografi di Sorbonne, gitu. Sorbonne Paris 3. Kuliah sinematografi, aku kuliah jurnalistik. Nah kalau sekali jemput kan, zaman itu di Sorbonne ada kuliah, aku mau jemput dia kan, aku duduk aja di bangku itu dengerin. Ikut. Nggak ditanya, nggak ada apa, ditanya. Gitu ya. Langsung kan dia arena gitu kan, arena dan kadang classroom. Ayo numpang duduk aja nggak masalah, nggak ditanya kartu studi. Kayak mahasiswa pendengar lah ya. Jadi ikut dengerin, oh ini belajar, dan buku-bukunya aku ikut baca kan. Jadi pengetahuan teori estetik tentang film dari buku-buku yang Reni mata kuliahnya. Kemudian kalau nonton film sama-sama, film di Paris itu sampai hari ini itu satu-satunya kota yang menayangkan film dari tahun 1900 sampai yang sekarang masih bisa ditonton. Bioskopnya di sinematiknya? Di bioskop umum. Oh, di bioskop umum? Umum yang kursinya hanya 100 atau 30 masih ada. Nggak tahu waktu aku kemarin datang, kayaknya udah nggak ada. Tapi waktu itu cuma di sinematik bisa semua. Jadi kita belajar film itu nggak pernah lupa dari sejarah. Film siapa? Jadi dan authorship itu kan dari teori di Paris ya, Prancis, teori authornya André Bazin. Jadi bahwa karya sinema itu adalah karya pribadi khas milik setiap saudaranya. Saudara ada penulis dan juga sekaligus realisator bagi karyanya. Nah itu jadi fokus pada sutradara. Dan kemudian ketika saya jadi koresponden Tempo, saya ajukan, ini ada festival film Cannes setiap bulan Mei, boleh nggak saya liput? Ya silahkan liput. Aku liput, jadi setiap tahun, dari tahun 78, 79, itu meliput di Cannes. Itu Cannes itu satu-satunya menurut saya festival film paling serius, paling glamor, serius juga, paling besar, itu selama 2 minggu, ada 3.000 film ditayangkan setiap hari, satu hari 200 film judul, kita boleh nonton kemana aja, dan semua seksi itu meliput. Jadi dunia sinema betul-betul udah merasuk ya. Di Prancis, selama di Prancis. Ya, sama di Prancis buat aku, karena Reni juga film, kita sama-sama nonton film, seneng, buku-buku dibaca, aku meliput juga film, jadi udah film kira-kira pulang dari sana kecintaan terhadap film ya otomatis gitu kan. Oke, sahabat Sensor Mandiri, asal tahu aja ya bahwa Prancis ya, khususnya Prancis ya, sebenarnya pusat-pusat atau pergerakan film movement baru itu ada di mana-mana ya, khususnya misalnya di Rusia dengan realisme, dengan tokoh-tokohnya ya, akhirnya mengagungkan montase. Jadi
Prancis adalah salah satu karena pertama orang yang membuat teknik-teknik film namanya Jules Méliès ya, itu di Prancis, orang Prancis. Ya, terus sinematografer kamera itu di Prancis, baru diambil sama Edison, baru di. Jadi bukan Hollywood ya, sahabat sensor film, jadi Eropa. Nah, Prancis itu adalah salah satu yang sebenarnya film menjadi sangat personal, itu dari André Bazin itu. Yang terkenal dari André Bazin adalah Cahiers du Cinéma ya kalau nggak salah. Cahiers du Cinéma dia bikin gerakan New Wave. Ini baru. Jadi menentang sistem studio, lalu mereka menjadi personal, menjadi seniman film. Kalau nggak salah gitu kan? Gelombang baru. Gelombang baru, ya istilahnya. Nah itu juga yang lalu diikutin ada New German Film, Cinema segala macam. Itu berarti melekat ke Kang Norka, film as a personal film. Betul. Makanya kenapa terus Cinta Sepotong Roti menjadi hal spesial? Karena itu nggak ada di dalam sejarah sinema Indonesia, nggak ada nih karya seperti itu. Dan di Eropa, di Cannes gitu kan, tiap tahun nonton tren yang baru. Ini Garin loh, ini gila menurut saya. Ini bisa bikin film personal, Cinta dalam Sepotong Roti. Kan kita, saya bilang sama teman-teman di redaksi kan, aku pemerannya di Majalah Vista. Ini jadi liputan utama. Ini baru, sinema baru Indonesia udah bangkit, lahir sesuatu yang baru. Karena cara bertuturnya kan, dengan kameranya dan bebas dia berpuisi. Ini oke. Unik lah ya, pada untuk saat itu ya. Dan Garin adalah tadi lulusan sekolahan, sebelumnya kan semua hampir otodidak nih. Ya, dan rata-rata dari dunia teater kan? Teater, Alda Arifin, Teguh Karya gitu. Dari film kan cuma Sumanjaya. Iya, Sumanjaya dari sekolah. Sama si Amin Priyono. Amin Priyono ya. Nah ini generasi baru dari sekolahan dan bagus. Jadi saya punya menafsirkan film ini secara personal bahwa sudah lahir seorang author di Indonesia, namanya Garin Nugroho. Oke. Artinya kalau kita kebetulan ya sahabat sensor kita ngomongin sama pengamat film, katakan lagi Kang Norka ini adalah pengamat film karena lamanya dia melihat film. Sebentar lagi kita menjelang hari film nasional ya, di akhir Maret. Di akhir Maret ini, di bulan ini. Oke, dalam rangka itu juga mungkin Kang Norka melihat dari seru tuh kenapa sih film Siliwanginya Usmar yang dipilih? Padahal misalnya sebelumnya kan sudah ada film. Ya, Lutung Kasarung. Ada Lutung Kasarung. Kalau misalnya mau bicara waktu kan Lutung Kasarung dulu sebenarnya kan. Kenapa terus tiba-tiba hari film nasional harus dipilih film pertamanya Usmar ketika syuting adalah Pejuang kan. Iya, Pejuang atau Long Mas Siliwangi. Itu karena gini, memang ada film-film di Indonesia ini menakjubkan juga kan. 1900 lahir sinematografi di Paris, 1905. Terus kita tahun 1916 lembaga sensor film hadir di Indonesia. Bayangkan dalam tempo 5 tahun sejak lahirnya film sudah ada lembaga sensor di Indonesia dengan ordinasi Belanda dan film sudah masuk. Lalu Lutung Kasarung dibikin pada tahun itu. Jadi kita sangat dekat dengan lahirnya film itu, eranya. Nah, tapi kan itu orang Tionghoa atau orang Indo, Belanda. Ya. Nah, yang Usmar Ismail kenapa dinyatakan sebagai film? Karena itulah produser film Indonesia, produksi perusahaannya, sutradaranya Indonesia, semua teknisnya Indonesia, dan itu dianggap sebagai lahirnya film. Dan itu syuting hari pertama kan? Iya, syuting hari pertama. Syuting hari pertama, tahu di mana itu? Di Subang. Tempat kelahiran saya. Gitu. Nah, jadi memang bukan di kota Subang, di pinggiran. Tapi dengar, Akang maksudnya udah lahir. Belum lahir lah, itu tahun 50 kan? Iya, tahun 50 anak. Aku belum lahir. Oh, iya. Jadi baru tahu belakangan aja bahwa ternyata di wilayah di daerah dekat Kalijati itu masuk wilayah Subang. Oh, Subang lahirnya film nasional, film Indonesia. Jadi aku lahir di Subang sama-sama dengan kelahiran film. Nah itu hitam putih dan itu sebetulnya juga Usmar itu Jayakusuma sudah
auteur sebetulnya dalam Iya. pengertian itu. Cuma kan istilah auteur ini baru tahun 68 Iya. gelombang baru. Iya. Usmar kan lebih Sebutan dahulu. author dari itu Nah, ibaratnya. tapi dia termasuk auteur karena karya-karya Usmar Ismail khas. Bisa kita tahu kan, Nah, ini Usmar, ini ini Astrul, Astrul ini ya. Jaya Pak Jaya gitu Nah. ya. Terasa, dan itu memang gaya masing-masing udah kelihatan. Jadi film Indonesia sebetulnya sudah tidak ada gap antara kelahiran film di dunia dengan kelahiran film di Indonesia. Gapnya mungkin dari pendidikan, karena kita kan dulu orang sinias-sinias pada waktu itu kan Usmar ini bisa karena dia sekolah di Amerika kan, sekolah film di Amerika bisa. Nah, dan SDM perfilman kita baru belakangan. Jadi kalaupun ketinggalan di sisi itu, tapi sekarang udah terkejar Kang, udah hebat sinias kita tahun 2024 ini. Dahsyat generasi Kang Atung. Ya makanya sebenarnya menurut Kang Norka film itu kan sekarang di LSF nih. Film saat ini nih fenomena misalnya horor, rame gitu kan. Itu gimana? Ya, dulu kan sebetulnya horor juga tahun 70-an, 80-an ada tuh, termasuk Susana dan lain-lain. Ada horor-horor, tapi horor yang sekarang ini agak berbeda. Dulu kan cerita pada legenda-legenda zaman dulu. Sekarang pun iya, tapi tidak lagi cerita tentang folklore ya. Urban. Sekarang ke urban. Dulu rural, pertanian. Tetapi urban horor kita ini mengambil juga pada dari folklore, dari jenisnya. Kan banyak Indonesia menurut saya yakin dalam 5 tahun lagi nih dari sekarang. Masih tema itu. Tema horor ini akan menguasai perfilman Indonesia dan akan membangkitkan pertumbuhan industri film Indonesia karena tadi jumlah penonton juga sudah siap, jumlah layar 3.000 layar sudah siap, berapa kopi pun bisa dikopi dan main serentak. Jumlah penonton kita, kan pengamatan saya, penonton film Indonesia dari tahun 70-an sampai sekarang itu umurnya 15 sampai 25. Sekarang yang hari ini 15 sampai 25 itu adalah Gen Z. Itu penonton film kita. Nah, ini pertumbuhan secara populasi tinggi. Nah, horor, saya yakin akan melahirkan para maestro film horor Indonesia. Jumlah hantunya juga lebih dari 100 kita ada. KWW, Gombel, Genderuwo, Kuntilanak, Kuyang, macam-macam banyak sekali dan bisa dieksplorasi. Itu tidak dimiliki oleh Amerika, oleh Eropa, Amerika oleh cuman, Thailand. Apa sih yang exorcism itu ya? Vampir atau itu apa yang mayat hidup lagi tuh? Zombie. Itu seneng banget, aku sih benci banget tuh sama itu. Oke, lucu juga. Artinya aku malah berpikir gini loh Kang, sahabat sensor ya. Kenapa enggak ya misalnya kementerian atau teman-teman pembuat horor kita, kebijakan kita atau BPI atau apapun ternyata jadiin aja tuh horor semacam apa sih? Jadi diri film. Jadi kayak khasnya Indonesia gitu. Itu kan bisa horor klasik. Sekarang kan si Ernest sudah bikin horor komedi gitu kan. Itu seru tuh loh. Mungkin ya dibikin kayak kita punya, kalau Korea punya apa? Drakor atau punya kenapa nggak kita Indonesia justru khasnya horor dan dangdut misalkan di dalam konteks musik. Ya itu industri kreatif. Dan itu khas Indonesia. Itu khas Indonesia, itu menarik. Karena ada adat istiadatnya, ada walaupun mayoritas Jawa ya dengan mantra-mantra Jawa, tapi itu Indonesia banget gitu. Kita udah ngapain cari-cari film ala model barat Eropa yang nggak cocok. Ini cocok buktinya apa? Rakyat menerima. Menerima. Anak Gen Z pun menerima. Ternyata rindu dengan dirinya sendiri, rindu dengan budayanya sendiri. Oke, menarik sekali ngomongan kita dengan Kang Norka Mas Sardi, seorang kritikus, seorang penyair, seorang dramawan, penulis naskah, pokoknya komplit lah. Ya, kesempatan sekali untuk kita di sini di podcast Action Nihil ini
banyak belajar dengan Kang Norka ini. Terus saya berharap sekali Kang Norka untuk menutup session podcast kita dengan pilih salah satu naskah untuk dibacakan oleh Kang Norka. Oke, terima kasih sebelumnya. Puisi maksudnya, puisi. Sahabat Sensor Mandiri. Oh, kesini. Ini puisi dibuat dalam rangka ulang tahun kembar saya dengan kembar saya Yudhistira Mas Ardi. Ini puisi, saya baca satu puisi kebetulan puisi pertama di dalam buku ini. Ada 70. Tapi ini adalah puisi yang terakhir. Pertama di dalam buku ini, puisi kesimpulan saya selama tinggal 6 tahun di Paris. Ketika saya mau berangkat nih, pulang mudik ke Jakarta. Nama Rue de Belleville. Rue de Belleville tempat ke apartemen saya tinggal, kami. Kutinggalkan cinta di Rue de Belleville ketika musim panas menutup album. Lalu buku-buku melintas waktu, mengakhiri espresso di atas ragu, sementara foto-foto mengalir di sungai Seine. Apakah kita akan kembali, mon amour? Tergantung berapa kali kita melangkah, ma chérie. Apakah Eiffel masih akan menanti, katamu? Tergantung berapa tinggi kita mendaki, kataku. Lalu huruf-huruf mencair dalam ingatan, lalu Beaujolais baru dituangkan oleh musim, lalu metro membawa kita ke arah bandara. Lalu di Roissy kita tinggalkan tapak dan jejak. Kenangan pun terbang bersama Garuda. Kita tak meninggalkan apapun, sayangku. Hanya ingatan dan menara kata-kata. Tapi bagaimana dengan masa depan, desahmu? Dia selalu bersama kita, terbungkus waktu, kataku. Lalu pesawat tinggal landas, melupakan di mana gerangan langit. Lalu kita menutup daun jendela, meringkas kenangan dalam selimut, dan menjemput mimpi-mimpi di Jakarta. Wih. Oke, sahabat Sensor Mandiri, barusan sebuah puisi yang sangat menyentuh bagaimana perpisahan Kang Norka dengan Paris, ya, tempat amurnya dia, ya, beliau, ya. Jadi sahabat Sensor Mandiri, jangan lupa ya, subscribe, like, kasih komen, terserah komennya apa aja. Saya tantang kalian untuk berkomen terhadap Action Hill kita, ya. Kita akan jawab selalu dengan tokoh-tokoh yang saya undang ke sini yang keren-keren. Oke, selamat berjumpa lagi, sahabat Sensor Mandiri. Action Nihil. Thank you, Kang. Makasih Kang.